di video kali ini aku bakal membahas 2 obat jerawat yang menurut aku murah dan bagus banget, yaitu adalah yang ini adalah Mediclean Clindamycin Phosphate Gel 1%, dan yang ini adalah Vitacid 0,025 Tretinoin Cream. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa support aku dengan tinggalin like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa get notified dari setiap video yang aku upload dengan cara nyalain loncengnya. Mari kita ke videonya. Oke, di video sebelumnya aku sudah membahas kenapa aku bisa jerawatan. Jadi buat kalian yang belum nonton, aku bakalan sertain linknya di description box supaya kalian tahu gitu kenapa aku bisa jerawatan. Jadi semenjak jerawat aku meradang, aku tuh udah pusing banget cari produk apa nih gitu kan. Takutnya kalau misalnya aku salah produk lagi, ya malah jadi makin banyak dan makin meradang gitu kan. Ya udah deh, aku coba untuk konsultasi ke dokter SPKK karena aku pengen simple dan cepat di masa pandemi ini. Aku memutuskan untuk mendownload Halodoc. Nah, simpelnya si aplikasi Halodoc ini memberikan layanan yang memang bener-bener menurut aku bagus banget gitu. Selain kita bisa curhat langsung ke dokternya, kita juga langsung dikasih resepnya dari si dokter. Kita pun bisa banget langsung beli si obat yang diresepkan oleh dokter itu di aplikasinya. Oke, jadi singkatnya aja, kemarin tuh kata dokternya memang harus di stop dulu pemakaian krim jerawat yang sebelumnya aku udah bahas, dan langsung dikasih resep dari dokternya. Dan yang diresepkan adalah ini 2 obat jerawat. Yang pertama ada Mediclean Clindamycin Phosphate Gel 1%, dan yang kedua ada Vitacid 0,025% Tretinoin Cream. Mediclean merupakan obat antibiotik yang hanya digunakan untuk pemakaian luar, dioleskan di area wajah yang berjerawat. Mediclean ini sebenarnya ada 2 varian. Yang pertama Mediclean Orange, obat dosis rendah digunakan siang hari, dan yang kedua Mediclean Ungu, dosis tinggi digunakan ketika malam hari. Setelah pembahasan tadi, aku bakalan sedikit mereview si produk ini. Jadi dari packaging-nya sendiri teman-teman bisa lihat kalau misalnya si Mediclean Clindamycin Phosphate Gel 1% ini kayak salep-salep di apotek biasa dan simpel menurut aku. Terdapat lingkar merah tepian berwarna hitam, yang artinya ini adalah peringatan kalau si obat ini merupakan salah satu obat keras dan harus dengan resep dokter. Oke, jadi kita buka aja langsung. Ini udah aku pakai, jadi tinggal segini lagi. Di sini tuh sebenarnya ada kayak peringatan si produknya itu. Bentar. Nih. Di sini pun ada cara kerja obatnya, ada indikasi. Yang pertama, cara kerja obat ini akan mengalami hidrolisis membentuk klidamycin aktif yang memiliki efek antibakteri secara in vitro aktif terhadap Propionibacterium acnes. Jumlah asam lemak bebas di permukaan kulit akan turun dari 14% menjadi 2% setelah penggunaan klidamycin. Nah, indikasinya untuk pengobatan akne vulgaris. Oke, kontraindikasinya ada penderita yang hipersensitif terhadap obat. Yang kedua, penderita dengan riwayat enteritis regional atau colitis ulceratif. Yang ketiga, penderita dengan riwayat colitis yang disebabkan pemakaian antibiotik. Peringatan dan perhatiannya untuk si produk Mediclean Clindamycin Phosphate Gel 1% ini, yaitu yang pertama, hentikan pemakaian bila terjadi reaksi hipersensitif. Yang kedua, hindarkan kontak dengan mata, hidung, mulut, atau membran mukosa lainnya. Ketiga, klidamycin topikal dapat diabsorpsi pada permukaan kulit sehingga sama seperti penggunaan oral. Hentikan pemberian bila terjadi diare. Yang keempat, hati-hati pemberian pada penderita atopik. Yang kelima, hati-hati pengguna pada wanita hamil dan menyusui, hanya diberikan jika benar-benar diperlukan. Yang keenam, keamanan dan efektivitas pemakaian pada anak-anak di bawah 12 tahun belum ditetapkan. Jadi ini nggak bisa ya kalau misalnya kalian belum 12 tahun ke atas gitu kan ya.
Oke, efek samping obat ini rasa panas, gatal, kulit kering, eritema, kulit berminyak, mengelupas, iritasi kulit, folikulitas gram negatif, gangguan saluran pencernaan, dan sakit perut. Interaksinya banyak banget. Untuk interaksi obatnya nanti deh kalau misalnya kalian beli bakalan dapet kayak cara pemakaiannya, dan ini ada fungsi dan cara obat ini kayak gimana, terus indikasinya seperti apa, kontraindikasinya, peringatan dan perhatian, efek samping obat, interaksi obat, cara pemakaian, overdosis, cara penyimpanan, kemasan, solusi, dan cara penyimpanannya gitu kan. Langsung kita lihat tekstur dari si krim Mediclean Clindamycin Phosphate Gel 1% ini. Sebenarnya kalau misalnya bisa kalian lihat si gelnya itu bening banget, bening. Harusnya pakai ini deh, harusnya pakai apa namanya, kapas kalau enggak si cotton bud untuk ngambil si produknya, karena memang benar-benar hasil higienis itu. Nah ini si tekstur dari si gelnya itu sendiri cepat menyerap, dan baunya ya bau kayak obat-obat salep-salep apotek kayak gitu loh, nyengat banget. Jadi dia tuh tidak menimbulkan minyak nih. Jadi si Mediclean ini memang benar-benar harus pakai resep dokter, karena memang dia bisa menyebabkan efek samping yang rada lumayan ngeri sih menurut aku. Yang pertama ada kulit rasa seperti terbakar, yang kedua kulit kering dan berminyak, yang ketiga kulit kemerahan, yang keempat kulit mengelupas. Diresepin sama dokternya itu pemakaiannya cuman pagi sama sore hari. Oke, lanjut ke produk selanjutnya. Yang kedua ada Vitachit 0,025% tretinoin cream. Hampir sama sih si kemasannya, bakalan ada cara pemakaian dan indikasi obat kayak gimana, kontraindikasinya, peringatan dan perhatian sebelum pemakaian si krim ini gitu kan. Untuk pemakaian luar, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Vitachit adalah obat salep yang mengandung tretinoin atau asam retinoat. Penggunaan digunakan pada wajah yang berjerawat. Setelah pengertian tadi, aku bakalan sedikit juga mereview si obat ini. Nah, ini sih masih banyak karena memang dia tuh dipakainya cuman pada saat malam hari aja. Untuk si Vitachit ini aku bakalan buka, dan dia tuh memang kayak namanya krim. Kalau yang tadi Mediclean itu dia gel. Nah, kayak gini. Dia itu sama, cepat banget menyerap, terus tidak menimbulkan minyak di wajah itu. Untuk dua produk ini aku hanya dianjurkan pemakaiannya selama 1 minggu gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah 1 minggu itu diharuskan untuk konsul lagi kalau misalnya si jerawat kita itu belum mereda. Produk ini itu dia tergolong dengan obat keras, jadi memang harus dengan resep dokter ya guys. Sesuai saran penyimpanan, harus disimpan dalam wadah tertutup rapat pada suhu di bawah 30 derajat Celcius di tempat kering dan sejuk. Nah, karena aku simpannya di kulkas, tiap diolesin ke wajah aku itu dia tuh rasanya dingin banget. Yang aku rasain itu selama pemakaian 1 minggu ini dari dua produk ini bener-bener nggak ada sakit atau cekak-cekit gitu loh di jerawat aku tuh. Sebenarnya aku sudah mendapatkan hasilnya itu dalam kurun waktu 2 hari. Jadi si jerawat-jerawat aku tuh langsung kering, lupas gitu loh. Aku udah lumayan enakan, jadi memang aku tidak lanjut. Jadi sekarang aku tuh lagi memfokuskan untuk menghilangkan si bekas jerawat-jerawatnya ini. Saran dari dokter, kalau misalnya dalam 1-2 hari kalian mengalami efek samping yang mungkin perih-perih atau enggak cekak-cekit kayak gitu, mending diberhentikan aja untuk pemakaiannya. Pemakaian si obat ini harus dengan resep dokter. Oke deh, segitu dulu video aku kali ini, dan ini adalah foto before after setelah pemakaian selama 4 hari. Jerawatnya seperti luka dan merah banget, dan setelah pemakaian itu si jerawatnya kering dan merah memudar.